Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Ren dalam lini podcast terlelap dalam rasa episode keempat. Apa kabar kalian? Gimana awal Novembernya? Baik? Atau dimulai dengan sangat-sangat berkesan dan sangat indah? Atau malah awal November ini kalian pisah? Gue gak tahu ya, tapi mah gue cuman mau bilang ada yang lebih baik kok dari dia. Jadi tetap bahagia aja ya. Oke, kita udahan dulu perihal menyambut November yang pastinya tetap akan pergi. Jadi pejamkan mata dan masuki bagian terdalam dalam rasa. Gue Ren di sini mengudara dengan judul cerita Tuhan ngambil mereka. Bikin nangis sih kalau pembahasannya kayak gini. Sebab kehilangan, apalagi dalam artian diambil Tuhan, pasti aja ada air mata yang terkuras habis karena goresan luka dari kisah itu. Karena emang sebegitunya bikin hati kita lemah. Tahap awal dalam hidup, kita tumbuh dengan wajah-wajah yang mencintai kita. Ada bapak, ada ibu, nenek dan kakek dengan senyumannya yang gak pernah kelupa. Dan juga keluarga-keluarga jauh yang udah ada dalam tahap awal hidup kita. Kayak mereka-mereka itu emang udah ditakdirkan untuk ada dalam hidup kita. Dan sewaktu kecil, kita gak ada tuh mikir bahwa ternyata orang-orang spesial tersebut memiliki waktu masing-masing untuk pergi. Sehingga wajahnya gak bisa lagi kita lihat di depan mata. Secara garis besar, gue pengen cerita tentang orang normal pada umumnya. Yang menjelang dan setelah 20 tahun kisah hidupnya, ada orang-orang yang mulai pergi. Dan buat kalian yang sebelum 20 tahunan udah gak lagi memiliki, gue yakin semua itu karena kalian ditakdirkan untuk menjadi manusia hebat dan lebih kuat dari kebanyakan orang di podcast ini. Kalian itu adalah manusia-manusia tangguh. Sebab kalian kehilangan lebih dulu. Dan kami kadang-kadang malu dan takut itu terjadi pada kami. Menjelang 20 tahunan, nenek dan kakek kita mulai tertatih. Kaki yang biasanya ke ladang kini dipapah dengan tongkat tangan dari anak-anaknya. Setelah itu, kita tanpa sadar makin dekat dengan mereka. Pertemuan yang sebentar, itu tak lagi cuma tentang cerita, tapi tentang pelajaran-pelajaran hidup dari dua sosok yang benar-benar hampir menuju tamat sebagai manusia di semesta. Juga pertemuan yang sebentar itu tak cuma lagi tentang bertanya perihal kabar dan ada apa. Tapi tanpa sadar, kita raih tangannya. Dan kita urut kulit keriput dari manusia yang melahirkan banyak orang yang akhirnya mencintai kita. Beberapa tahun setelah itu, mereka yang dipapah kini makin lemah. Bumi seakan enggan untuk diinjaknya. Maka nenek dan kakek kala itu hanya bisa terduduk dan terbaring di kasurnya, mengenang tentang 20.000 kurang lebih hari mereka dicintai dan mencintai, menuju pada kisah yang tak bisa terulang karena keadaan, hingga akhirnya berujung tinggal kenangan dan menuju tubuh yang akhirnya semuanya kekurangan. Dan akhirnya juga mereka pergi. Iya, di 20 tahunan kurang lebih, nenek dan kakek pergi. Dan terjadilah Tuhan mengambil mereka dari gue. Waktu itu rasanya sakit. Sebab anak yang dulunya kecil yang untuk berlaku apa ketika kehilangan saja masih bertanya-tanya,
Sekarang ketika dia bisa merasa dan tahu bahwa semuanya itu berat, sosok yang sangat-sangat dicintainya pergi begitu saja. Pada akhirnya, waktulah yang mengajarkan untuk ikhlas. Waktu mengajarkan untuk bisa menerima, dan waktu mengajarkan untuk sekarang, biarlah hanya tinggal doa-doa tanpa senyum rekah mereka di depan mata. Beberapa tahun dan terkadang bulan, kita kembali hidup dengan biasa. Kita kembali menjalani semua seolah nggak apa-apa. Dan di sana, tiba-tiba wajah dari si kecil atau kakak dari keluarga besar kita pergi. Entah kenapa, semuanya begitu tiba-tiba. Jika mungkin kita diberi kesempatan untuk meminta tentang bagaimana semua orang pergi, bisa nggak kita aja yang duluan? Karena setelah 20 tahunan, semuanya kerasa berat. Dari yang dewasa, membawa hati pada level merasakan yang gak main-main juga. Dan rasanya, pengen kembali saja ke masa kecil, di mana orang-orang itu belum pergi dari kita. Dan lagi, senyum lucu dari mereka pergi juga menyusul buyutnya yang udah duluan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, kita gak berani untuk mengucap sampai jumpa dan bahagia di sana kepada wajah kecil itu secara langsung. Sudahlah, biarkan saja semua menjadi doa. Lagi-lagi, waktu memulangkan hati pada keikhlasannya. Dalam detak-detak detiknya, dia ngomong ke kita, udah, gak apa-apa. Tapi dalam detak waktu itu, tanpa sadar kita pengen banget waktu itu bisa berhenti aja, agar nextnya aku gak kehilangan lagi. Atau waktu bisa kembali gak, agar sedetik saja aku bisa melihat kembali senyuman dari sulim bibir orang-orang yang kucintai. Pada akhirnya, semuanya berakhir. Dan detik itu kembali melaju kencang. Tahun-tahun, dan akhirnya aku sudah matang di 20 tahunan. Juga perlahan-lahan, kehilangan bukan lagi kelangkaan. Rasanya, terlalu banyak orang baik yang diminta Tuhan dari kita. Dan rasanya, selanjutnya udah pasti akan ada juga sebuah kisah bernama kehilangan. Setelah semua itu, kita mulai takut. Lantas bagaimana dengan ayah ibu dan saudara-saudaraku yang tercinta? Apakah Tuhan akan melakukan hal yang sama? Kapan? Kenapa? Dan jika kita diperbolehkan untuk bicara pada maut, boleh nggak waktunya diundur dulu? Sebab di rentang umur ini, kamu terlalu banyak membantu Tuhan untuk mengambil orang yang kucintai dari sisiku. Dari tangis dan sendu di rotasi kehilangan yang selalu begitu sakit, hati kita tumbuh dari luka-lukanya. Ia beranjak semakin tua, dan dia mulai ngerti kalau pada akhirnya manusia tetap saja akan pergi. Setelah itu, kita beranjak dari 20 tahunan yang selalu saja tentang cobaan. Tahun-tahun emang terasa berat dan menyesakkan. Tapi dari dalamnya sudut penghayatan, aku pengen bilang, jika sosok-sosok yang aku sebutkan masih ada di sisimu, jangan lupa bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, sebab
Tuhan masih belum mau kamu belajar terlalu jauh tentang kehilangan. Dan jika kelak Tuhan memutuskan untuk mengajarimu lebih, dan kamu pada akhirnya kehilangan, kamu nangis saja ya. Jangan ditahan. Karena dari situ, hatimu akan tumbuh dan menua di atas cobaan. Dan juga, jika memang ternyata kita udah sama-sama kehilangan, kita doakan mereka dengan sepenuhnya harapan agar mereka bahagia dalam tahun-tahun menunggu kita di sana. Kita doakan agar mereka bahagia di sisi Tuhan. Lalu, jika kamu sedang berada di sisi orang yang sangat kamu cintai dan gak pengen mereka pergi karena kamu ngerasa udah mulai ada titik-titik pesan dari Tuhan kalau dia gak bakal lama lagi, kamu minta maaf ya. Karena kehilangan sebelum sempat meminta maaf dengan setulus-tulusnya secara langsung, itu bakal terasa sangat-sangat menyakitkan. Dan aku ngerasain itu. Jadi, jangan pernah lupa minta maaf ya. Dan terakhir, kembali, jika memang harus memilih tentang sebuah kehilangan, Tuhan, bisa gak aku dicukupkan untuk merasakan kehilangan lagi? Titik radio mulai terputus. Selamat tertidur dan semoga esok menjadi hari yang lebih baik. Bersama gue Ren dalam sudut ruang sepi di kamar kosannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Jangan nangis ya.